Hai semuanya, selamat datang kembali di Linda Garuda Channel. Di video kali ini aku lagi bikin roti yang super lembut dan enak banget. Ini kalian bisa lihat serat-seratnya juga halus banget karena ini rotinya lembut banget. Ini roti Ovaltine dan bahan-bahannya juga terjangkau ya teman-teman. Oke, kalian langsung aja nonton videonya sampai selesai ya supaya bisa lihat resep dan cara buatnya. Oke. Oke, dan berikut bahan-bahannya. Di sini ada 400 gram tepung terigu protein tinggi dan juga ada 3 butir kuning telur, pakai kuningnya aja ya. Ada air 200 ml dan juga gula 100 gram, setengah sendok teh garam dan 1 bungkus Ovaltine. Dan juga ada 8 gram ragi instan dan terakhir 75 gram butter atau margarin. Di sini aku pakai margarin ya dari Blue Bond. Oke, jadi semua bahan-bahannya dicampur, tepung terigu, gula pasir, Ovaltine, dan juga telur, semuanya masuk ya, raginya juga masuk semuanya. Nanti airnya mentar pada saat adonan sudah di mixer, atau kalian kalau ngolen pakai tangan, airnya masuk sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus masuk karena kelembapan tepung terigu ini beda-beda ya. Ini aku pakai tepung terigu dari Cakra Kembar yang warna hijau itu kemasannya, jadi 200 ml air pas ya dengan tepung ini. Jadi airnya ini jangan masuk sekaligus tapi sedikit demi sedikit karena kelembapan tepung ini masing-masing merek berbeda-beda. Oke, jadi ini aduk sampai rata atau mixer sampai rata. Kalau kalian ngulen pakai tangan, ngulen sampai rata, lalu masukin garam dan juga margarin atau butter. Nah, ini sudah rata ya teman-teman, jadi aku langsung masukin garam dan juga margarin. Lalu mixer lagi sampai dengan adonannya benar-benar kalis elastis ya. Jadi kalian harus tahu ya teman-teman, rahasia roti supaya dia itu tetap lembut dan juga enak itu di cara pengadukannya. Kalau adonan belum kalis elastis, jangan disudahin untuk ngulenin pakai tangan atau di mixer. Jadi kalau kalian bisa cek tiap kali kalian ngulen pakai tangan atau kalian mixer, dicek dulu dengan cara kayak gini seperti aku ini, ditarik-tarik kayak gini sampai tipis banget. Kalau adonan nggak sobek, ini berarti adonannya sudah siap. Ini karena adonannya sudah kalis elastis, walaupun ditarik-tarik dia nggak bakalan sobek. Jadi ini tanda adonan sudah siap kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau adonan belum seperti kayak gini, kalian jangan stop ngulenin atau jangan stop mixer, tetap terus ngulen terus mixer sampai adonan benar-benar kalis elastis dan Windows Paint gitu. Karena itu rahasia dari roti lembut itu kayak gitu ya teman-teman, adonan di ngulen atau di mixer sampai benar-benar kalis elastis. Oke, jadi ini adonannya sudah aku akan memproving. Ini kelihatannya lengket banget ya teman-teman, tapi ternyata ini nggak lengket ya, karena ini adonan kan sudah kalis ya. Jadi walaupun kita lihat kayak gini adonannya lengket sekali, tapi pada saat kita pegang dia nggak bakalan nempel di tangan karena ini adonan sudah kalis begitu. Jadi ini aku ngulen bentar pakai tangan dan juga aku banting-banting, terus langsung aku proving. Jadi di tahap proving ini kira-kira 40 menit sampai dengan 1 jam. Itu tergantung lagi dengan suhu ruangan kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, di tempat aku ini karena hujan seharian, jadi dapur aku ini agak adem-adem gitu ya, nggak terlalu hangat. Jadi tadi aku butuh adonan untuk ngembang 2 kali lipat ini sekitaran 2 jam. Agak lama nunggunya. Akhirnya dia bisa mengembang juga. Dan ini hasilnya dia sudah mengembang 2 kali lipat. Jadi kalian harus perhatikan lagi suhu ruang kalian di dapur ya teman-teman. Kalau di dapur agak hangat itu 40 menit sampai 1 jam itu udah cukup. Tapi kalau agak adem, nggak terlalu hangat, itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Oke, jadi ini aku akan bagi-bagi adonannya. Di sini aku timbangnya teman-teman supaya aku maunya
semuanya sama besar ya. Di sini adonannya aku timbang seberat 58 gram sama 32 gram atau 33 gram. Di sini aku timbang supaya aku maunya adonannya semuanya sama rata besarnya. Kalau kalian nggak mau timbang nggak apa-apa, itu sesuai dengan selera masing-masing ya teman-teman. Jadi ini tadi aku selesai timbang, terus aku bulat-bulatin dan aku proofing lagi selama 15 menit. Dan ini sudah selesai aku proofing 15 menit. Dan ini yang adonan yang tadi yang 58 gram ini aku dalamnya isi coklat. Sedangkan adonan yang beratnya 33 gram ini tanpa isian ya, hanya polosan aja. Dan ini bentuk isian coklat. Ini isiannya tergantung kalian ya. Kalian mau pakai coklat keju, mau pakai kacang, mau pakai sosis atau apa aja, terserah kalian masing-masing gitu. Jadi ini yang 58 gram ini aku dapat 7 ya, 7 butir supaya aku pas-pasin di loyang aku yang bulat itu. Aku pakai loyang pie. Sedangkan adonan yang 33 gram ini yang tanpa isian, aku hanya pakai loyang bolu yang bagian bolong tengahnya. Jadi aku gilas, terus aku lipat 2. Jadi nanti pada saat udah isi di loyang, ini aku gilas lagi supaya nanti aku bisa dapat permukaan yang bagian depannya ini agak lurus dan bagian belakangnya ini lonjong. Nanti aku tunjukin ke kalian. Kalau kalian pakai loyang ini ya teman-teman. Jadi pada saat sudah digilas lagi dan dilipat, langsung masukin yang bagian lurusnya ini di depan, sedangkan bagian lonjongnya ini di belakang. Jadi nanti aku tunjukin ke kalian. Ini kan tadi gilasan pertama kan aku lipat 2 nih ya. Jadi aku gilas lagi sekarang sebelum masuk ke loyang. Jadi ini dapat permukaan yang bagian depan ini agak lurus kan, sedangkan bagian belakang ini agak lonjong. Nah, bagian lurusnya ini di dalam loyang, menghadap dalam, sedangkan yang lonjong di belakang. Jadi ini hanya kreasi aku aja ya teman-teman. Kalian nggak perlu ngikutin. Kalau kalian nggak punya loyang kayak gini, nggak perlu beli. Jadi kalian pergunakan aja apa yang ada di rumah, loyang apa aja yang di rumah ya. Jadi nggak perlu ikut kayak aku pakai loyang ini atau loyang itu. Jadi sesuaikan dengan apa yang kalian punya. Jadi ini tadi roti yang isian coklatnya aku sudah selesai isi coklat. Aku proofing lagi ya, agak lumayan lama juga ini. Tadi aku proofingnya sekitaran 2 jaman. Terus habis itu aku sebelum masuk oven aku oles dulu pakai air supaya dia nggak kering ya. Kalau kalian ada susu bisa pakai susu. Dan aku oven tadi sekitaran 20 menit dengan api atas bawah, suhu 170 derajat Celcius. Oke, jadi ini rotinya montok. Aku suka banget hasilnya. Ini rotinya lembut banget walaupun nggak pakai susu ya, tapi hasilnya ini lembut banget. Dan ini roti yang tadi aku pakai loyang bolu juga sudah selesai ke oven. Ini semua rotinya ke oven nggak lama-lama ya teman-teman, karena roti kalau di oven terlalu lama nanti hasilnya jadi keras. Jadi kalian harus pakai timer, lihat ya. Tapi tergantung lagi dengan oven kalian masing-masing. Kalau aku ini ovennya ini sekitaran 20 sampai 25 menit tadi aku rotinya sudah matang dan sudah siap untuk dikeluarin. Jadi kalian bisa lihat teksturnya ini lembut banget, udah kayak roti di bakery gitu ya, di toko-toko roti. Ini tanpa susu ya teman-teman, tanpa susu bubuk, tanpa susu cair, hanya telur, tepung terigu sama Ovaltine dan butter sedikit atau margarin. Jadi ini kalau hitung-hitung budgetnya ini teman-teman di bawah 50.000 ya teman-teman, nggak nyampe 50.000 bahkan. Jadi kalau kalian mau jualan ini lumayan untung. Jadi aku recommended banget ya resep ini kalau kalian pengen pakai jualan. Sedangkan ini 400 gram tepung terigu aja ini aku sudah dapat roti sebanyak ini. Apalagi kalau kalian bikin satu-satuan gitu, entah mau pakai mau bikin roti abon atau roti sosis, terserah kalian. Dan ini sudah dingin, jadi aku cobain sobek. Jadi ini hasilnya, seratnya ini lembut banget, seratnya ini halus banget teman-teman. Jadi ini roti super lembut ya teman-teman dan enak banget. Ini tanpa isian, enak banget loh ini teman-teman rotinya. Jadi aku puas banget ya dengan resep ini. Kalian kalau mau jualan bisa coba resep ini. Jadi intinya pada saat kalian mixer atau olenin roti ini harus benar-benar kalis ya teman-teman. Jadi
Rahasianya tuh hanya itu ya teman-teman, harus benar-benar kalis elastis adonannya supaya menghasilkan roti yang enak dan menghasilkan roti yang super lembut. Oke teman-teman, jadi kalau kalian nggak punya mixer, bisa pakai tangan ya, bisa ngulen manual pakai tangan. Jadi ini roti yang isian coklatnya, pada saat aku sobek juga lembut banget ya. Kalian juga bisa lihat dari seratnya, ini super lembut. Dan satu hal lagi ya teman-teman, pada saat roti sudah keluar dari oven dan sudah ada di suhu ruang, ini tunggu roti sampai dingin ya. Pada saat sudah dingin, kalian harus masukin ke wadah yang tertutup atau kedap udara, atau masukin ke plastik yang khusus roti ya, supaya roti ini tetap lembut sampai walaupun 3 hari 4 hari dia tetap lembut ya, nggak keras. Kalau kelamaan di suhu ruang, ini rotinya nanti akan kering dan nanti jadi keras gitu. Jadi sebaiknya pada saat sudah keluar dari oven dan sudah dingin, langsung masukin ke packing ke dalam Tupperware yang kedap udara atau ke plastik roti. Oke, jadi videonya sampai di sini. Terima kasih banyak karena kalian selalu support channel aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, dan kalian bisa bagi-bagikan ke teman-teman kalian juga. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.